وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama kita hormati para habaib selaku dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak hadir di tempat ini, Masya Allah. Nah, ini hari tambah meriah lagi, tambah menjadi indah dengan didatangi oleh Habib Ali bin Tahir mata'anallahu tuli hayatih wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yang baca maulidnya Masya Allah Habib Hasan bin Ali Al-Kaf. Kayaknya tahun ini spesial banget, mungkin dari libur 2 tahun, tapi tahun lalu ada maulid? Ada, tapi nggak sebesar ini kali. Nah, Masya Allah ya, begitu juga para kiai ajengan, Masya Allah. Terus terang aja saya datang ini jumpa kangen sama rindu. Mungkin banyak dari hadirin khususnya yang tua-tua udah gak asing lagi ngeliat muka saya ya, udah lama dengan kesibukan banyak waktunya di Jakarta ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi, ditelepon sama Haji Abbas, Masya Allah, nggak lupa beliau. Dulu masih di Cidokom Habib ya, pesantren tiap tahun nggak alfa hadir acara maulid di sini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, barusan sama-sama kita mendengarkan bagaimana kecintaan tawon kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita merayakan acara ini salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang datang ke sini niat, kalau kita nggak bisa melihat Rasulullah, niatkan dalam hati kita melangkah kaki dari rumah ke tempat ini supaya muka kita dilihat, ditengok sama Nabi Muhammad SAW. Khususnya lagi mahalul qiyam, istihdhar, kita hadirkan beliau hadir bersama-sama kita. Mungkin dosa yang kita perbuat ya, maksiat mata, sehingga masih dihijab, belum bisa ngelihat langsung Rasulullah SAW. Tapi yakini Rasulullah bisa melihat kita di mana saja kita berada, dilihat dan ditengok oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita umatnya dirindukan oleh Nabi Muhammad. Wa syauqa ila ikhwani, wa syauqa ila ikhwani. Itu bukan sekali ucapannya, bahkan ada sebagian sahabat yang menghitung sampai 7 kali ucapan itu. Orang kalau sudah rindu berat itu terkadang nggak bisa menahan, mengendalikan rasa rindunya. Kalau kita biasa ngomong, aduh, kalau orang lagi berpisah sama anaknya, belajar mungkin di luar negeri atau mondok di pesantren, bapak atau ibunya kadang-kadang di meja makan ngomong, kadang-kadang lagi makan tiba-tiba nyeletuk, ngomong lidahnya, aduh kangen banget Pak, ingat sama anak. Dan yang hebatnya, kita umat Nabi Muhammad SAW yang merindukan kita Nabi Muhammad SAW, yang kangen sama kita Rasulullah SAW, sampai diberikan
Julukan sampai ikhwani, saudara-saudaraku. Sehingga para sahabat saat itu yang berada di hadapan Rasulullah, mereka cemburu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka mengatakan, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. 7 kali wa syauba ila ikhwani, wa syauba ila ikhwani. Sahabat bilang, wah, mudah-mudahan yang dimaksud kita ini, kata sahabat. Bukan. Mereka yang datang, alladzina ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka yang datang setelah aku wafat, kata Rasulullah, mereka umatku yang datang di akhir zaman, mereka semua beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah melihat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Semua kita. Kalau ditanya rindu sama Nabi, rindu. Cinta sama Rasulullah, cinta. Lihatlah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau menguraikan dengan kata-kata dalam syairnya. Dalam syairnya beliau mengatakan, yakadu min shiddati syawqi, yakadu min shiddati syawqi fuadi yatir ila al-habib alladhi hubbu sakan fi dhamir. متى يأذن المولى لنا بالمسير نزور خير الورى طه البشير. Habib Ali bilang, hampir saking rindunya aku yang begitu dahsyat, hatiku mau terbang, mau copot jantungnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mau kemana terbang ya Habib Ali? Beliau mengatakan mau terbang kepada sang kekasih yang kecintaannya sudah menempel dan melekat di dalam hatiku, kata Habib Ali Habsyi. Hakada halul muhibbin, hakada halul asyikin. Begini keadaan orang yang mengenal rindu dengan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah merindukan mereka, mereka pun merindukan Rasulullah SAW. Tidak kuat mereka menahan kerinduan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam syairnya yang lain, fi jannatin ma syagani fi wasfiha illa likaunil hubbi fiha khayyama. Sorga yang begitu indah, sorga yang sifat-sifatnya disebutkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah bisa dibayang-bayangkan. Itu sorga yang begitu indah, kata Habib Ali, tidak membuat aku terlena dan terlupa atau tidak mengalihkan perhatianku kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun sangat sempurna itu sorga dan isinya. Kenapa engkau mau masuk sorga ya Habib Ali? Illa likaunil hubb, likaunil hubbi fiha khayyama. Dikarenakan sang kekasih, orang yang aku cintai ada di sorga, itu yang membuat aku ibadah kepada Allah. Aku berjuang, beribadah, berselawat, berzikir kepada Allah untuk mendapatkan sorganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalam sorga ada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu orang-orang yang mengenal cinta dan rindu sama Rasulullah. Jadi ibadahnya mereka bukan seperti ibadahnya awam.
Bukan seperti ibadahnya orang yang awal cuma sholat aja supaya masuk surga. Lah, mereka mau masuk surga dengan syarat surganya di dalam ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin dan hadirat, kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Nabi Muhammad tidak akan bisa terjadi apabila tidak didahului ma'rifatuna ila Nabi Muhammad SAW. Yang asas, hajarul asas, pondasi yang paling pertama seperti bangunan masjid ini tidak akan berdiri ini bangunan masjid kalau tidak didahului dengan mahabbah. Mahabbah itu tidak akan bisa kalau tidak didahului yang namanya ma'rifah, pengenalan. Jadi kita harus kenal dulu siapa Nabi Muhammad SAW. Maka peringatan-peringatan maulid yang berada di mana saja, tujuan daripada peringatan maulid untuk supaya kita lebih mengenal jauh siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah kenal, baru nanti mahabbah. Maka dikatakan al-mahabbah thamaratul ma'rifah. Cinta itu buah daripada ma'rifah. Buahnya ma'rifah al-mahabbah, yang cinta. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, baru melahirkan yang ketiga al-mutaba'ah. Baru bisa ngikut sama Nabi. Kalau sudah cinta, kayak orang seneng sama artis, dia akan mengidolakan si artis itu. Apa saja yang digunakan oleh si artis itu, apa yang dipakai oleh si artis itu, yang disenang sama si artis, dia juga ikut senang. Begitu juga orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Baru tingkatan yang paling tertinggi, yaitu tadhiyah, pengorbanan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam kitab maulidnya, di muqaddimah maulidnya, setelah mengucapkan alhamdulillah wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga menceritakan para sahabat dan ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diberi keumpamaan seperti sufunun najah, yaitu bahtera yang mana bahteranya Nabi Nuh, man raqiba fiha najah wa man takhallafa minha gharik. Yang naik di dalam perahu itu bersama para ahli baitnya Nabi Muhammad, dia akan selamat. Yang keluar tidak masuk di dalam perahu, semua akan tenggelam. Walaupun dia ingin menyelamatkan dirinya ke atas gunung pun yang tertinggi, tidak ada akan yang bisa. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, sebagaimana Nuh mengatakan kepada Kanaan, ayo naik. Itu anaknya, sa'awi ilal jabali ya'asimuni minal ma, saya akan naik ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Apa kata Nabi Nuh? La asimal yawm illa marrahim, tidak akan bisa selamat kecuali orang yang mendapati rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ikut sama Nabi Nuh alaihi salam, yang naik di atas perahu Nabi Nuh alaihi salam, jangankan manusia, binatang pun akan selamat yang naik di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Dan ketahuilah, yang membuat Nabi Nuh alaihissalam selamat di dalam perjalanannya, karena di dalam sulbinya Nabi Nuh ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dalam maulid tiba, ya, fi sulbi Nuh alaihissalam ada Nabi Ibrahim, yang membuat beliau selamat dibakar oleh api Namrud, karena ada di dalam tubuhnya Nabi Ibrahim nur Nabi Muhammad SAW. Ini bukan sembarang Nabi yang kita rayakan perayaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau selamat, kita ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mau selamat, kita ikuti oleh mereka para ulama yang mengikuti Nabi Muhammad, mereka para keturunan Nabi yang mengikuti Nabi Muhammad. Al-Quran dan itrati huma lam yaftarigan hatta yarida aliyal haud. Dua hal ini tidak akan bisa terpisah. Al-Quran dan
Ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, para keturunan Nabi yang bisa membimbing kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, kalau kita sudah cinta sama Nabi, kita mutaba'ah. Yang keempat adalah tadhiyah. Itu yang disebut oleh Habib Umar, ainal muhibbun, ainal muhibbun alladhina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Mana mereka orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah? Kalau ngomong cinta itu gampang, mana buktinya kalau cinta sama Rasulullah? Maka derajat mahabbah yang paling tertinggi disebut oleh Habib Umar, yaitu badlun nufus ma'an nafaisihana, yang mereka siap mengorbankan nyawa mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Mereka siap mengorbankan harta mereka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Hadirnya kita di dalam majlis-majlis seperti ini menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mencontoh. Kita jadikan Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ada dalam diri Nabi Muhammad adalah suri teladan yang paling terbaik. Enggak usah cari-cari yang lain, semuanya ada sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal insanul kamil, beliaulah Nabi Muhammad, manusia yang paling sempurna. Fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami, fa jauharul husni fihi ghaira munggasimi. Telah unggul Nabi Muhammad dalam bentuk rupanya, akhlaknya tidak ada yang bisa melebihi Nabi Muhammad, rupanya tidak ada yang bisa Nabi Muhammad, karamnya, kemuliaan, kedermawanannya tidak bisa melebihi Nabi Muhammad SAW, keilmuannya tidak bisa melebihi Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, permata berlian keindahan Nabi Muhammad, yang lain dibagi-bagikan keindahan itu, tapi Allah berikan keindahan itu semua berlian permata untuk Nabi Muhammad, sempurna, tidak dibagi-bagikan. Itu khusus buat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Haji Ambas dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para habaib yang istiqomah Masya Allah hadir di sini, semua dapat keberkahan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat ini, ya, kita niatkan pulang bukan bawa berkat, pulang bawa Rasulullah SAW. Bawa Nabi ke rumah kita, ajaran Nabi kita bawa ke rumah kita. Kita ajarkan anak-anak kita supaya mereka betul-betul kenal siapa Nabi Muhammad SAW, supaya yang mereka angan-angankan, supaya yang mereka ingin mimpi-mimpikan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza wal afu minkum wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu.